Saya jadi bertanya-tanya, apakah tuntutan dari gerakan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil itu sampai secara utuh kepada Pak Prabowo? Ya kan bisa jadi itu kan informasi yang sampai ke Pak Prabowo itu diseleksi sesuai dengan selera orang-orang sekitarnya. Padahal kita tahu sekitarnya Pak Prabowo banyak sekali Anasir Mulyononya ya. Karena kok tampak sekali narasi-narasi yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu nggak match gitu. Malah menurut saya semakin menjauh dengan tuntutan mahasiswa dan masyarakat sipil. Ya, saya kira cuma soal waktu bahwa gerakan ini akan makin membesar tuh. Dan saya menduga bahwa banyak problem atau inti masalah dari protes gerakan ini yang tidak sampai secara utuh di dalam pikiran Pak Prabowo, karena mungkin disensor oleh kalangan dalamnya, mungkin para komunikator politik Prabowo itu tidak mampu untuk merumuskan isu dasar yang diinginkan oleh mahasiswa dan gerakan masyarakat sipil, sehingga Prabowo tidak dapat sense of urgency, rasa urgen untuk memenuhi tuntutan dari kalangan akademisi, mahasiswa dan dosen hari-hari ini. Jadi itu menunjukkan bahwa Presiden Prabowo mulai diisolir oleh kalangan Mulyonois itu supaya tidak mampu untuk membaca conscience dari kesadaran harga diri dan kesadaran hati nurani dari gerakan masyarakat sipil. Nah, ini bahayanya kalau dalam 100 hari Presiden Jokowi itu terhalang untuk membaca dengan saksama apa yang menjadi denyut nadi politik Indonesia hari-hari ini. Dan kemungkinan itu juga diatur oleh Presiden Jokowi supaya tidak terbaca tuh. Karena agak aneh bahwa Pak Prabowo masih menaikkan intensi puja-puji pada Presiden Jokowi. Kalau dipuji di dalam keadaan yang mencukupi, mungkin orang oke, Pak Jokowi tentu ada prestasinya tuh. Tetapi kalau terus-menerus diungkapkan bahwa kehadiran Pak Jokowi tidak mungkin diabaikan di dalam rejim hari ini, maka orang akan anggap bahwa suksesi memang tidak terjadi. Yang terjadi adalah pewarisan kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo. Udah sampai di situ analisis kalangan mahasiswa ini. Kalau saya bicara dengan mereka melihat bahwa akhirnya istilah mereka kadang-kala pakai istilah Jawa, presiden hari ini kesirep oleh presiden sebelumnya. Kan itu tidak baik untuk membentuk kembali semacam intuisi bahwa Indonesia sedang ada di dalam arah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Orang tak menduga bahwa ada bayang-bayang Jokowi di dalam pengarahan itu tuh. Nah, supaya itu tidak terlihat dan memang tidak etis sebetulnya kalau dalam bahasa yang terlalu sadis, cewek-cewek Jokowi masih hadir di dalam kabinet Pak Prabowo. Tetapi kita mengerti juga betapa Pak Prabowo mulai kasih sinyal bahwa seperti Presiden mengatakan, saya merekrut kabinet banyak dari kabinet Pak Jokowi, tapi kalau nggak mampu ya silahkan balik badan, kira-kira begitu. Nah, itu juga tanda yang bagus. Tetapi tanda-tanda retorik itu harus diikuti dengan tindakan yang lebih tangible, lebih kentara itu, supaya orang tahu bahwa jejak pikiran Pak Prabowo searah dengan tindakan politiknya. Kira-kira itu yang dimaksud oleh netizen.